Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa Bapak Ibu ya. Tuhan, kami akan maju bersama dengan Tuhan di dalam iman. Karena kami tahu ada Tuhan Allah semesta langit yang menciptakan seluruh dunia. Sampai kami yang begitu rumitnya Tuhan. Bahkan sampai hewan ciptaan Tuhan yang paling sederhana, Tuhan yang buat semuanya. Tuhan, kalau hal yang paling sederhana Tuhan turut campur tangan. Hal terbesar pun Tuhan, Engkau juga tidak pernah lepas tangan. Malam hari ini ketika kami membaca firman-Mu, Tuhan biar Engkau berbicara secara pribadi. Khususnya bagi pertumbuhan iman kami dan bagi pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini membangun dengan iman. Sebenarnya Lausus Stefanus sudah menyusun tema ini dari pasal 2 ayat 11 sampai 20 saja. Tapi saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan. Karena menurut saya Nehemia pasal pertama dan pasal yang kedua ini sangat-sangat terkait, tersambung gitu. Saya mengajak kita untuk pertama-tama melihat pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat, lalu kemudian ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4, kemudian ayat yang 11. Kisah Nehemia bin Hakkalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Respon Nehemia, ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Bagian yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati daerah-daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan baik Allahku melindungi aku. Ayat 11, 12. Lalu aku tiba di Yerusalem sesudah 3 hari di sana. Aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Terakhir ayat 17-20. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami? Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku,
Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan raja, serta Geshem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara, minggu lalu kita belajar dari Nehemia pasal yang pertama. Temanya doa dan kepedulian. Malam hari ini kita mencoba mengingat kembali ketika pertama kali ada orang-orang datang dari Yerusalem ke Puri Susan ketemu dengan Nehemia. Lalu mereka sampaikan satu kabar buruk, satu bad news. Saudara, itu bukan sekedar bad news ya. Kalau saudara tahu, bad newsnya itu separah apa? Waktu itu sudah ada bait Allah yang dibangunnya sederhana. Ada penafsir yang mengatakan sebenarnya bait Allah itu mau dibangun secara megah. Tapi karena belum ada tembok Yerusalem, jadi mereka tidak bangun, tidak berani untuk mempersembahkan barang-barang yang terlalu mahal karena tidak ada tembok. Kota zaman itu tidak ada tembok, itu mengerikan sekali. Musuh bisa kapan saja datang dan menyerang, mengambil barang apapun yang mereka suka. Lagi pula, tembok itu, kalau saudara-saudara baca perjanjian lama, cukup banyak penduduk yang bisa tinggal di sana. Jadi secara ekonomi pun punya nilai. Saudara, kita tidak bisa memvisualisasi secara detil kesulitan apa yang mereka rasakan. Mungkin sekali ada satu, dua, atau beberapa kelompok anggota keluarga mereka yang karena tidak ada tembok Yerusalem, sudah pernah jadi korban karena, diculik, diperkosa, dibunuh, atau hilang tanpa jejak. Jadi berita tidak ada tembok Yerusalem itu sangat-sangat membuat orang yang membawa berita itu mengatakan itu kondisi kami tercela. Tapi menariknya begini, Nehemia di situ dia mengatakan, ketika itu aku ada di Puri Susan, dan beberapa penafsir mengatakan bahwa sepertinya Nehemia belum pernah sekalipun ke Yerusalem. Dia lahir dan besar di Puri Susan, ratusan kilometer jauhnya dari Yerusalem. Nggak pernah ada ikatan secara emosional dari kecil, mungkin dia cuma dengar-dengar berita. Tapi ternyata hatinya tergugah. Saudara, ketika dengar satu berita, atau tadi kita doakan Bangladesh, bagaimana kita mendoakannya? Ketika kita mendengar ada satu bad news, atau kalau bukan bad news, news aja. Apa itu kaitannya dengan saya? Karena kan kita terpisah jauh dari Bangladesh. Kita terpisah jauh dari Amerika yang sekarang sedang dalam masa kampanye. Saya jujur aja, ketika mendoakan beberapa orang sakit yang saya tidak pernah ketemu, agak sulit. Dulu waktu di Pluit, saya paling menghindar kalau disuruh pelayanan kedukaan. Bukan saya nggak mau, saya rasa susah gitu, nggak ada koneksinya secara hati, secara emosional. Saya harus paksa diri saya untuk create the mood. Dengan coba datang lebih awal, setengah jam, ngobrol gitu, baru connect gitu ya. Apalagi kalau ternyata saya kenal gitu ya, ada hubungannya antara teman saya satu, terus nyambung gitu. Tapi bayangkan ini, tidak ada koneksinya sama sekali. Apa itu kaitannya dengan saya? Apa itu hubungannya dengan saya? Bagaimana saya meresponinya? Saudara, menarik sekali Nehemia merasa ada satu kebutuhan yang mendesak. Dia ingat siapa dirinya, jati dirinya di hadapan Tuhan. So, tema kita hari ini membangun dengan iman ya. Walaupun sudah agak dewasa atau setengah baya mungkin. Karena pembuangan itu 70 tahun. Mungkin Nehemia berusia 40 tahun, 50 tahun. Tapi dia mencoba untuk
menelaah, meneliti ke belakang siapa dirinya sebenarnya. Dia mengingat lagi, kalau tidak ada nenek moyangku di sana, tidak ada aku hari ini. Tapi yang lebih dalam dari itu, ternyata kondisi tercela di Yerusalem itu berbicara banyak sama dirinya. Saudara, kalau mungkin terlalu jauh di sana di Bangladesh atau di Amerika, saudara, saya baru 1 bulan di GKI Karawaci. Dan saya adaptasi dengan cukup syok. Di Pluit, di Greenfield, di IPK Pusat, saudara, saya punya banyak SDM yang kepadanya saya bisa bekerja sama. Ini bukan curhat. Tapi karena pengalaman saya baru di sini gitu. Saudara, saya melihat GKI Karawaci potensinya luar biasa besar. Dan Tuhan berkati GKI Karawaci, kalau saudara nggak merasa, saya merasakan. Tapi saya merasa ketika melihat masuk ke dalam, wah banyak sekali yang bisa diberesin dan potensinya besar. Saudara yang sudah bertahun-tahun menjadi jemaat di tempat ini, rasakan itu gak? Atau oh ya udah semua baik-baik aja kok. Dan kita puas dengan kondisi begini. Nah, saudara, kalau ini saya curhat nih, saya nggak puas. Beberapa kali saya coba curahkan isi hati saya, kita mulai dengan doa. Dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Setelah dia mendengar ada broken wall, tembok Yerusalem yang masih dibangun, dia bukan sekedar melihat broken wall, tetapi mengalami broken heart. Saudara, dia bawa ke dalam hatinya, dia bergumul, dan itu membuat dia datang kepada Tuhan. Karena dia merasa itu adalah panggilan dari Tuhan. Saudara, ketika kita melihat TV, satu bencana, ketika kita melihat gereja kita, ketika kita melihat keluarga kita, ketika melihat kantor kita, saudara, jangan-jangan Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita dan jangan-jangan itu adalah panggilan dari Tuhan. Kalau hari ini yang berdoa semuanya adalah pelayan Tuhan dan pengurus, mudah-mudahan yang ikut Zoom belum pengurus atau belum jadi pelayan Tuhan, belum jadi tim kerja Tuhan, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, apakah ini ada satu broken wall yang kemudian menjadi broken heart dan saya merasa apakah Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada saya dan memanggil saya untuk terlibat dalam pelayanan. Tadi kita berdoain pengurus sudah terbentuk ya. Tapi kan kalau mau jujur mungkin 4L kan ya. Lu lagi gitu. 300 jemaat menuju 400 orang. Artinya ada kepercayaan yang Tuhan berikan, juga berarti ada kebutuhan yang lebih besar untuk melayani. Saudara, ketika Tuhan panggil melalui satu berita, apakah kita akan menjawab Tuhan? Saudara, Nehemia punya kepekaan yang sangat tinggi. Dia memulainya setelah tahu bahwa itu panggilan dari Tuhan. Dia menjawabnya. Hal pertama yang paling mendasar yang harus dilakukan, dia berdoa. Saudara, ketika Nehemia mendengarkan bad news itu, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia terus bergumul, bahkan dia mengidentifikasi minggu lalu pakai istilah itu. Bahwa kejadian sampai tembok Yerusalem itu terbongkar karena kesalahan nenek moyangnya, tetapi juga kesalahan dia. Padahal dia belum lahir waktu itu. Dia bertobat, dia berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tapi saudara, seperti nanti kita akan lihat, doanya itu menarik. Tapi kita udah bahas minggu lalu ya. Hari ini saya mau mengajak kita begini. Saudara, ketika saudara merasa Tuhan memanggil, saudara jangan impulsif. Walaupun sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan majelis pasti, ayo pelayanan aja gak apa-apa. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Bergumullah bersama dengan Tuhan. Jangan karena sekedar impulsif kepengen, jangan-jangan itu panggilan yang salah, bisa juga. Jadi berdoalah kepada Tuhan sungguh-sungguh, karena itu panggilan dari Tuhan.
Bukan panggilan dari manusia, bukan panggilan dari Mario apalagi, salah banget. Tapi berdoalah sungguh-sungguh sehingga ketika melayani untuk Tuhan. Ketika melayani terus ada masalah, tidak kecewa dengan orang. Karena itu panggilan Tuhan. Kita juga akan lihat ada hal itu. Saudara, Nehemia memulainya dengan doa. Dia tidak gegabah. Saudara kalau perhatikan pasal 2 ayat 1. Dikatakan tadi di awal dia dengar berita itu bulan Kislu. Pasal 1 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 dibilang pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketemu raja lalu kemudian mengungkapkan rencananya segala macam. Saudara, di bulan Kislu ke bulan Nisan itu ada 4 bulan. Nehemia berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Dia berhenti. Dia pause. Dan dia berdoa. Bukan langsung menyusun rencana. Bukan langsung berpikir secara impulsif. Tapi dia berdoa mengambil waktu 4 bulan. Saudara, kalau di dalam ilmu kepemimpinan, bagian ini menjadi yang paling penting dan paling mendasar sekali. Saya percaya di mana-mana kebangunan rohani atau yayasan Kristen yang dipakai oleh Tuhan menjadi besar dan luar biasa, itu dilandasi dengan doa, dengan lutut. Bukan dengan rencana strategi marketing. Saya tidak anti, itu perlu. Tapi diawali dengan doa. Karena itu pekerjaannya Tuhan. Nehemia mengambil sikap itu. Di dalam doa, saudara, melalui doa, Tuhan memimpin persiapan, teamwork, kerjasama, keuletan, usaha-usaha yang dilakukan untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan rencananya Tuhan. Dan kita lihat ya, pasal 2 ayat 1 dimulai dengan Nehemia menggambarkan pertemuannya dengan raja di dalam kondisi yang tidak biasa. Apa perlunya di situ Nehemia mencatat, aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja sebelumnya. Masa iya sih satu kali gak boleh sedih di hadapan raja gitu ya. Tapi secara spesifik Nehemia mencatat, memang ketika bertemu dengan raja, raut mukanya sedih. Dia bilang di situ dia menjadi takut. Saudara, zaman raja-raja zaman waktu itu, raja gak suka kalau ngelihat mukanya asem atau sedih. Jadi memang mukanya harus dikondisikan. Gak bisa sembarangan. Mukanya harus dikondisikan. Gak boleh cengengesan, gak boleh. Pokoknya mesti dikondisikan lah begitu. Tapi hari itu gak bisa dikondisikan, saudara-saudara. Dan saya percaya, Nehemia bukan sengaja. Tapi karena itu adalah hasil doa juga. Saudara percaya gak itu? Ketika ada momen-momen ya, kita beririsan sama seseorang yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi kemudian gara-gara kita bertemu dengan orang itu hari itu, hidup kita berubah. Dan ini yang terjadi. Karena jarang-jarang raja juga peduli-pedulinya dia nanya sama juru minumannya. Kenapa engkau sedih? Pasti hatimu sedih. Raja zaman itu mau-maunya dia. Gak ada yang namanya hospitality is the best policy, itu zaman itu gak ada. Gak ada. Pokoknya gue gak suka, gue usir. Gue ganti sama orang lain. Atau kalau rajanya cukup sadis, penggal kepalanya. Karena tidak menyenangkan hatiku hari ini. Itu raja zaman itu. Tapi ada buktinya bahwa raja ini yang dicatat, dia peduli banget sama juru minumannya. Saudara, saya percaya itu karena jawaban doa yang dinaikkan oleh Nehemia. Saudara, sedikit balik, saya lupa ngomong begini, karena temanya membangun dengan iman ya. Ketika mendengar bad news itu, saudara, kalau Nehemia tidak punya iman, dia pasti tidak akan datang kepada Tuhan. Tapi karena dia percaya ada Tuhan yang berkuasa, maka dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Bukankah itu iman ya? Kita lanjut dulu. Saudara, menarik ya, kalau tadi ini jawaban dari bagian dari jawaban dari doa, jawaban dari bagian. Kenapa? Pokoknya ini jawaban dari doanya Nehemia. Tapi saudara, bagian yang lainnya, selama 4 bulan itu adalah jawaban dari doanya Nehemia. Saya percaya begini loh, kalau kita baca tadi ya,
pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kan kemudian raja bertanya kan ya. Raja bertanya, kenapa mukamu sedih? Terus Nehemia kasih tahu kondisi pemakaman nenek moyangnya Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Tapi menarik begini. Ketika tanya raja ayat yang keempat pasal 2, kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Di situ Nehemia kembali berdoa, "Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit." Itu doa yang pasti sangat singkat. Tuhan tolong aku untuk menjawab orang ini. Karena kan di pasal 1 ayat terakhir itu kan juga bilang kan ya, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah, ayat 4 setelah dia katakan dia berdoa kepada Allah semesta langit, dia langsung bisa jawab loh. Raja bertanya, apa yang kau inginkan? Nehemia langsung bisa jawab. Jika raja menganggap baik berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, kota tempat pemakaman nenek moyangku. Dan bukan cuma itu doang. So, kalau kita perhatikan ya, ayat 6, ketika raja kembali bertanya, oke, berapa lama kamu akan kembali? Berapa lama perjalananmu dan kapan kau akan kembali? Ayat 7, Nehemia langsung bisa jawab lagi. Saudara, apakah pada saat itu saja Nehemia langsung berpikir dan kemudian dia punya strategi yang brilian? Atau lebih masuk akal, selama 4 bulan itu, di dalam pergumulannya ketika dia berdoa, lalu Tuhan mungkin berbicara kepada dia, entah secara spesifik atau ketika dia baca firman Tuhan bagian perjanjian lama, mungkin Tuhan berbicara, engkau orangnya. Bulan kedua mungkin jawaban dari Tuhan, lalu bulan ketiga, bulan keempat, selama dia berdoa, mungkin dia tetap bertanya, aku Tuhan orangnya, aku Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya percaya di dalam doa selama 4 bulan itu, Nehemia ternyata bukan cuma berdoa ketika dia meyakini dia harus terlibat. Seperti nanti kita akan lihat. Saudara, Nehemia juga mulai memikirkan ke depan. Kalau seandainya dia yang diutus dan raja kabulkan, apa yang harus aku lakukan? Saudara, itu yang Nehemia lakukan. Walaupun nanti kita baca di bagian ini kita baca dia tidak kasih tahu ke siapapun ya. Karena cukup bahaya. Posisinya itu bisa dianggap mempengaruhi kestabilan keamanan karena ada musuh-musuhnya di sana. Saudara, itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dia bukan cuma berdoa, tetapi di dalam 4 bulan itu ada masa-masanya ketika dia juga mempersiapkan dan merencanakan sesuatu. Saudara, kita perlu berdoa, kita perlu berbuat sesuatu, menyusun rencana, tetapi juga di dalam pimpinan Tuhan, saya percaya. Makanya kan ada kalimat yang mengatakan, tangan Tuhan yang murah menyertai aku. Kan ini bagian ini kan juga tadi kan disebut ya. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku. Saudara, sekali lagi saya tidak anti marketing. Saya tidak anti dengan strategi-strategi. Tapi alangkah indahnya jika rencana itu juga diberikan oleh Allah. Metodenya dari Allah. Caranya dari Allah. Bukan sekedar karena kita punya ilmunya, lalu kita praktekkan. Tapi kalau itu adalah dari Tuhan, karena all truth is God's truth, ya gak apa-apa. Kita lanjut lagi, saudara. Jadi Nehemia selain berdoa, dia juga mempersiapkan dan merencanakan. Nah, saudara, selanjutnya beberapa bagian firman Tuhan bilang begini. Apa yang kau inginkan? Tadi udah ini ya. Di dalam ayat yang ke-9 dan ke-16, kita di situ membaca bagaimana Nehemia setelah merencanakan, dia bukan hanya mencari orang-orang sesudah itu, tapi dia juga melibatkan dirinya. Kita paling sebel sama orang-orang yang cuma bisa ngomong doang ya, tapi tidak mau terlibat. Tapi Nehemia di bagian ayat 9-16, dia terjun ke lapangan, dia dia melihat situasi yang ada di lapangan. Ayat 11 contohnya, lalu aku tiba di Yerusalem, sudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja menyertai aku, dan seterusnya gitu ya. Ayat 13, pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Saya percaya Nehemia mencatat ini dengan secara spesifik sekali tempat-tempat yang dia kunjungi, supaya dia dapat gambaran, dia terlibat di dalamnya, dan dia tahu
bagaimana melakukannya nanti ketika membangun tembok Yerusalem. Saudara, sekali lagi, kita tuh paling suka pakai Yesaya 6 ayat 6 gitu ya. Yang kita plesetkan. Tuhan ini aku, tapi utuslah dia. Saudara, mari kita pakai lutut kita, tapi mari kita pakai juga suara kita, mulut kita, tangan kita, pikiran kita, kaki kita untuk melayani bersama. Nehemia bisa membangun tembok Yerusalem yang besar itu. Berapa hari, saudara? 52 hari. Kurang dari 2 bulan. Hebat sekali. Tapi, karena hampir setiap orang yang ada di lingkup dalam tembok Yerusalem itu, memberi diri untuk melayani bersama-sama, membangun tembok. Dan itu nanti akan dikhotbahkan selanjutnya, mereka tuh membangun dengan luar biasa sekali. Kelelahan, ketakutan. Tapi mereka bersama-sama dan Nehemia ikut terlibat di dalamnya. Dan kalau kita baca pasal-pasal terakhir ya, Nehemia bilang aku gak terima gaji sedikit pun. Itu Nehemia, saudara. Dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak melihat dirinya, kekurangannya, kelemahannya, tapi dia berikan apa yang dia bisa berikan. Saudara, yang terakhir, ketika Nehemia masih merencanakan dan mengajak orang-orang dan orang-orang mau terlibat, ada orang-orang yang pasti akan selalu menjadi rintangan, tantangan, hambatan. Ayat yang ke-19 mencatat begini. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan raja serta Geshem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu memberontak terhadap raja? Saudara, intinya mereka sedang mengintimidasi. Coba bikin rencana tandingan ya. Kamu mau melawan raja? Saudara, selalu ada orang-orang yang menentang, selalu ada orang-orang yang coba untuk melemahkan semangat, selalu ada orang-orang yang mungkin sudah nikmat dengan status quo dan ya udah begini aja udah cukup. Mau apa lagi? Udah gak bisa diapa-apain. Saudara, tapi Nehemia tidak takut ketika dia menghadapi tantangan, saudara. Dia tetap melakukan apa yang dia yakini, apa yang dia imani adalah panggilan dari Tuhan. Toh dia juga sudah punya orang-orangnya. Walaupun orang itu takut, dia tipe pemimpin yang juga bisa membangkitkan motivasi. Ayo kita maju, ini dari Tuhan. Dan dia tidak mundur satu langkah pun. Saudara, Nehemia tetap persevere. Tetap bertahan di dalam keteguhan hatinya. Saudara, saya kebanyakan ngomong gereja ya. Tapi saudara, di dalam kehidupan bergereja kita dan juga kehidupan pribadi kita ada saat-saatnya bukan? Ketika kita menghadapi masalah dan kemudian kita menjadi ragu sama Tuhan. Kita tidak lagi persevere. Kita angkat tangan, kita give up, kita give in. Ya udah Tuhan, kayaknya aku sudah tidak punya lagi dayanya. Saudara, 52 hari berhadapan dengan orang-orang yang kita baca di sini cuma baru mengintimidasi. Ada kalanya ketika Nehemia dijebak, diundang datang sebenarnya mau dibunuh. Ada saatnya Nehemia dijebak untuk datang ke bait Allah, ke dalam bait Allah, tempat Maha Kudus, tapi dia tahu itu adalah jebakan. Berbagai macam strategi licik disusun untuk menggagalkan visi dari Tuhan yang dipercayakan kepada Nehemia. Tetapi Nehemia tidak undur sejengkal pun. Saudara, ketika kita yakin Tuhan memanggil kita secara spesifik, entah pelayanan di gereja atau sekolah tinggi teologi, atau apapun itu saudara, beranikah kita mengambil satu langkah? Satu langkah demi satu langkah, berdoa, menggumulkan, bertanya kepada Tuhan.
apa yang harus aku ambil, apa yang harus aku lakukan, dan tetap bertahan walaupun ada orang-orang yang menentang. Saudara, bukankah semuanya itu adalah langkah iman? Dimulai dari satu langkah awal. Ketika belum melihat seluruh jalan ke depan, hanya satu langkah. Toh, di dalam bagian firman Tuhan Mazmur 119 ayat 105 kalau nggak salah. Firman Tuhan mengatakan begini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, menarik ya, Tuhan kasih petunjuknya melalui firman Tuhan dan digambarkan seperti pelita. Zaman itu pelita bukan pelita minyak seperti kita sekarang yang bisa ditaruh terus kemudian menerangi satu ruangan. Pelita zaman itu cuma satu mangkok kecil dari tanah liat yang ditaruh sumbu di atasnya, ada minyak, terus nyalain api. Itu mesti dijaga supaya nggak ketiup angin, supaya sumbunya nggak melorot dan kemudian padam. Dan pelita sebesar itu cuma bisa memimpin, memang kita cuma bisa melangkah satu langkah demi satu langkah. Gak bisa lihat keseluruhannya ke depan. Di dalam maha bijaksananya Tuhan memberikan itu kepada kita. Dia berikan firman-Nya. Selangkah demi selangkah. Dan itu memerlukan iman yang besar. Saudara, terakhir, ketika semua doa sudah dipanjatkan, ketika semua rencana sudah disusun, ketika SDM sudah terkumpul, dan tinggal ayo kita lakukan. Saudara, ini hanya 3 ayat yang saya kutip, bagian-bagian belakang juga masih banyak. Kita melihat di sini ya, bagaimana Nehemia tidak menepuk dada. Ini karena hebatku, ini karena karismaku, ini karena aku punya ilmu kepemimpinan yang hebat, ini karena aku tahu strategi marketing. Tapi tiap kali Nehemia memberi kredit kepada Tuhan. Karena tangan baik Allahku melindungi aku. Betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku. Ketika dia mengcounter musuh-musuhnya, dia berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Biar sikap itu tetap kita miliki selama kita menjalani panggilan yang kita responi dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh baca. Bagian ini panjang dan sebenarnya detil Tuhan. Berikan kami kerinduan untuk membaca dan menggali lagi dari firman-Mu yang mempesona hati kami Tuhan. Prinsipnya kami boleh pegang, khususnya di dalam pelayanan, tetapi juga sangat berlaku di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kepala keluarga, sebagai guru di sekolah, sebagai pemimpin di institusi Tuhan percayakan kepada kami, sebagai orang-orang yang bekerja, yang walaupun kami tidak ada di posisi puncak, posisi kepemimpinan yang tinggi, tapi Tuhan, pengaruh kami tetap bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan pakai jemaat-Mu, anak-anak-Mu di GKI Karawaci, jadi garam, jadi terang, jadi berkat dimanapun mereka ada. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Pastor Mario. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan